Gimana kita mau bilang mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi apa yang Tuhan kasihi? Teman-teman, minggu ini kita memasuki yang namanya Minggu Paskah. Di video kali ini, kita mau mengajak teman-teman untuk mengingat pengorbanan dan kemenangan yang telah Yesus lakukan. Kita mau belajar dari hukum yang terpenting dalam kehidupan kita, yang pada waktu itu Yesus memberikan teladan lewat kehadirannya di dunia. Di Matius 22 ayat 36-39, waktu Yesus ditanya tentang hukum yang paling utama, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi, mengasihi Tuhan dan orang lain adalah satu kesatuan. Kalau kita lihat ayat tadi, artinya hukum yang kedua sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Nah, masalahnya, gimana kita mau bilang mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi apa yang Tuhan kasihi, yaitu orang lain. Nggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain dengan benar kalau kita nggak mengasihi Tuhan terlebih dulu. Hidup kita akan lebih bermakna jika kita sebagai pemimpin yang mengasihi Kristus bisa mengasihi sesama. Di Filipi 2 ayat 1-4, kita bisa belajar cara untuk mengasihi orang lain. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang pertama adalah empati. Artinya, kita bukan menjadi orang yang pity atau kasihan, tapi kita menjadi orang yang empathy. Artinya, merasakan atau memahami apa yang orang lain rasakan. Dan sebisa mungkin kita bisa menolong mereka melewati kesusahan yang mereka hadapi. Yang kedua adalah humility. Dari ayat 3, rendah hati itu bukan hanya tidak sombong, rendah hati juga berarti menerima kelemahan dan kesalahan orang lain, bahkan memaafkan orang tersebut tanpa kecuali. Mengasihi orang yang kita suka itu mudah sekali, tapi bagaimana dengan orang yang pernah buat salah dengan kita? Apakah kita bisa tetap mengasihi mereka? Kita semua adalah orang berdosa yang telah ditebus oleh darah Kristus yang sangat-sangat mahal. Jadi, kita nggak bisa menyombongkan diri ataupun menyalahkan orang lain begitu saja. Kita harus berani untuk keluar dari area kesombongan kita. Yang ketiga, selflessness. Di ayat yang keempat, kita belajar sama-sama mengasihi sesama itu artinya adalah rela berkorban. Kita berani untuk menganggap orang lain lebih penting. Selfless artinya mengurangi porsi yang kita terima dan memberikan lebih banyak kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Bukti nyata dari selfless kita bisa lihat dari diri Yesus itu sendiri. Dia rela mengorbankan nyawanya dan pengorbanannya kita peringati sama-sama di momen Paskah ini. Dan itu semua Yesus lakukan karena semata-mata Dia mengasihi kita. Dari 3 poin di atas, poin mana yang menurut kamu yang harus kamu latih untuk kamu bisa mengasihi orang lain? Kalau kamu lihat ada orang terdekatmu, entah itu keluarga, entah itu sahabatmu atau saudaramu yang pernah disakiti ataupun mereka sulit mengasihi orang yang menyakiti mereka, coba mulai doakan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya dari semua pembelajaran video ini, gimana caranya kita bisa mengasihi orang lain? Selfless itu gimana sih? Dan rendah hati itu kayak apa? Jawabannya ada di video minggu depan. Minggu depan juga kita akan sama-sama belajar artinya tentang extended love. Jadi teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi di bawah ini supaya kalian nggak ketinggalan video minggu depan. Selamat mempersiapkan Hari Paskah. We grow by helping others grow.